Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Busri. Semoga kalian selalu sehat walafiatnya, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan, serta kebahagiaan teman-teman. Terima kasih banyak atas semua dukungannya. Semoga kalian selalu dalam kemudahan teman-teman. Ada satu cerita di mana cerita ini terjadi di daerah Pemalang teman-teman. Pemalang, waktu itu saya bersama teman-teman ke sana karena ada suatu hal. Jadi di sini itu sering sekali terjadi kecelakaan, walaupun semua itu kalau nyawa itu kan udah hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala teman-teman, cuman kok agak janggal gitu loh. Maka dari itu saya ke sana teman-teman, bersama teman-teman. Saya ke sana, saya datengin tempat yang biasa memakan korban itu, dan bener-bener luar biasa terornya teman-teman. Mau cerita selengkapnya kita bahas sekarang ya teman-teman, saya ceritain ya. Jadi waktu itu di daerah Pemalang itu ada suatu tempat, namanya saya lupa, tapi yang jelas waktu itu saya dibawa ke desa Gunung Sari kayaknya. Itu daerahnya itu ada di lereng Gunung Slamet teman-teman, di lereng Gunung Slamet. Daerahnya juga asri. Jadi ada teman yang di sono, dan dia tuh bercerita bahwasanya di kampungnya dia itu ada teror berupa sering diketok rumahnya kalau tiap malam. Jadi rumahnya itu emang agak sedikit berjauhan, tapi nggak jauh banget teman-teman, nggak jauh banget. Akhirnya saya datangilah tempat itu. Terus ada suatu tempat di mana tempat itu seperti kayak pertigaan gitu loh teman-teman, pertigaan seperti tinggungan gitu. Sebelah kanan itu ada pohon sangat gede sekali. Pohonnya itu kalau saya lihat itu sebenarnya bukan pohon teman-teman, tapi adalah rumah, jadi kayak rumah panggung tapi nggak ada pintunya teman-teman. Pada akhirnya saya ke desa Gunung Sari itu. Gunung Sari, akhirnya saya menginap di rumah salah satu teman nih. Di malam pertama itu belum terjadi apa-apa. Terus pagi harinya, keesokan harinya saya datangin pohon itu teman-teman. Terus saya ya ibaratnya tuh uluk salam dulu. Saya uluk salam, Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin bertamu, saya ingin tidak ada korban lagi di sini gitu. Lalu saya bakar hiu di situ, doa, wirid dan segala macam. Saya tidak menyangka teman-teman kalau malamnya tuh teror tuh luar biasa. Aduh, benar-benar teman-teman. Jadi di malam pertama di situ saya setelah dari pohon itu saya ada nginep di rumah satu namanya Waikin. Kalau orang Pemalang tuh manggil paman atau om itu kan Wak ya. Waikin, saya duduk situ, saya tidur teman-teman. Saya tidur di situ. Jam 11 malam tepat itu saya seperti diketok-ketok, tok gitu kamarnya. Kemana dia pun? Nah, terus suara ketokan itu nggak berhenti teman-teman. Padahal di kamar itu terus saya malam itu masih diem, nggak ngomong apa-apa. Paginya saya ngomong lah sama Wak Ikin itu, Wak,
semalam ngetok-ngetok kamar saya ya. Oh enggak loh mbak, saya enggak ngetok-ngetok, orang saya kemarin ronda pulang jam 2. Saya tanya lah teman-teman saya, kemarin yang ngetok-ngetok kamar enggak ada. Orang kita ngobrol di luar sampai jam 1. Nah, dah teman-teman dah. Berarti bukan, ya saya anggap angin lalu lah, ya kan. Nah, sorenya mau maghrib ini kan saya diajak jalan sama Waikin ini. Itu kayak di kebun itu teman-teman, kebun kopi, di kebun kopi. Nah, di kebun kopi itu saya diajak Waikin berempat, kita berempat jalan-jalan ke kebun kopi. Nah, nggak tahu kenapa nih saya ini berasa diikutin seseorang tuh, saya berasa banget. Tiap satu oleh begini nggak ada. Terus saya jalan lagi, kayak di telinga saya tuh ada bilang kue arek ngopo kayak gitu. Nah udah gitu teman-teman, kita masih berjalan di situ, kita itu metik jagung, ceritanya tuh jagung. Setelah perkebunan kopi itu kan salah-salahnya ada jagung di Waikin itu. Kita metik beberapa jagung, rencananya mau dibakar tar malam sampai kita melean. Nah setelah kita pulang, itu kan memang di Pemalang itu sumurnya tuh pakai kayak apa sih, pipa paralon gitu loh teman-teman, kayak disalurin dari gunung ke situ. Saya tuh ke kamar mandi ceritanya. Dari pisang jagung saya rencananya tuh mau emang nggak berani mandi, airnya dingin banget. Terus jam 7:30 tuh saya nggak berani mandi, saya pengennya kencing terus cuci muka terus ikut mereka gabung gitu kan. Begitu saya masuk kamar mandi teman-teman, saya tuh lihat ada satu perempuan terus rambutnya sih nggak panjang, nggak cuma sebau begini, membelakangi saya tanya lah ya, mbak, sinten mbak sampean. Diam aja teman-teman, diam nggak ada reaksi. Mbak saya panggil gitu, saya udah hati ini rasanya duk gitu. Namanya walaupun biasa ketemu kayak begituan, cuman kan hati kan ini saya tuh takutnya kepleset jatuh aja teman-teman. Mbak saya bilang gitu, gak nengok teman-teman. Terus saya giniin, mbak kalau sampai bukan manusia jangan ganggu saya, karena saya di sini hanya numpang mbak, saya cuma bertamu. Masya Allah teman-teman, itu dengan seketika orangnya kan ngadap ke sana belakangin saya. Ini kepala itu bisa muter 180 derajat. Walah saya sampai kaget, saya sampai nggak bisa dibayangkan perasaan saya kayak gitu tuh. Saya astagfirullahaladzim, saya ngejerit kan, wah gitu. Itu kepala nih teman-teman bisa berputar 180 derajat tahu. Nah setelah itu saya nggak tahu lagi apa. Setelah saya sadar, saya sudah ada di ruang depan TV-nya Pak Waikin tadi. Saya sudah berada di situ. Ada teman saya bilang, mbak sudah sadar mbak. Oh iya mas, saya kenapa? Sampean tadi kesurupan. Lah kok saya kesurupan? Iya mbak, sampean kesurupan. Terus ngoceh, katanya jangan ganggu rumah dia mbak. Rumah sampean jangan diganggu, nyuruh agar sampean segera pulang gitu. Oh berarti yang saya lihat tadi mas,
Jadi takutlah orang di situ ya teman-teman, jadi takut. Nah di malam harinya tuh saya waktu ketika tidur, saya ini bermimpi teman-teman, bermimpi saya tuh dibawa ditarik oleh seseorang. Orang ini diem nggak ngomong, narik saya menuju ke pohon itu, terus dia berkata, jangan pernah mengganggu kami karena kami sebenarnya tidak mengganggu mereka. Jadi kami bertempat tinggal di sini itu bukan mengganggu mereka. Manusia yang lewat ke sini itu bukan kami yang menghilangkan nyawanya, tapi kecerobohan mereka yang menyebabkan kematian mereka sendiri. Jangan usir kami dari sini, dia bilang begitu teman-teman. Terus akhirnya saya tanya, tapi orang-orang di sini sudah berkeyakinan bahwa penunggu pohon inilah yang apa namanya, saya bilang kita sama-sama hidup berdampingan, jangan biarkan golonganmu untuk mengganggu umat manusia, saya bilang gitu. Iya, kalau kamu masih mengganggu, saya akan datang lagi ke tempat ini, maka rumahmu akan saya robohkan. Terus akhirnya, iya, saya tidak akan mengganggu lagi. Saya tuh diantar lagi, teman-teman, diantar lagi sama bapak itu. Terus saya dibalikin lagi ke situ. Nah, pagi harinya saya cerita sama Wak Idin ini, Wak, sebenarnya udah bukan mereka loh Wak yang ganggu, yang orang meninggal di situ tuh bukan mereka yang ganggu, ya mungkin karena kecerobohannya sendiri Wak. Enggak Mbak, itu sering banget, pasti tiap tahun itu ada yang meninggal di situ, itu tumbalnya kali Mbak. Ya mungkin bisa jadi, tapi dia enggak kok Wak. Terus akhirnya warga di situ tahulah cerita saya ketemu sama wanita yang bisa muter kepalanya 180 derajat itu. Terus saya bilang begini teman-teman, kita sama-sama hidup berdampingan, jadi kalau ada yang meninggal di situ, siram pakai air kembang biar darahnya, amis darahnya itu tidak memancing jin ataupun makhluk astral yang lain seperti itu. Nah, pada akhirnya saya pulang ke ini teman-teman, setelah urusan saya itu selesai, saya pulang terus di perjalanan saya sempatkan berhenti di pohon itu tadi. Saya sempatkan untuk berhenti, terus saya ketemu perempuan yang saya lihat di kamar mandinya Wak Idin tadi. Saya lihat, terus dia, tapi ini teman-teman, badannya ini ke depan, tapi dia ngadepnya ke saya, kepalanya itu berputar 180 derajat teman-teman. Terus tapi maaf mukanya itu datar, dia nggak ada mukanya. Terus apa namanya, dia cuman ada satu bibir tapi sobek sampai sini, bibirnya tuh sobek sampai sini teman-teman, mata itu nggak ada. Terus saya bilang gini, saya mau pamit pulang, saya tidak mengganggu sampean juga jangan ganggu saya, karena saya ini di sini juga ingin membantu saudara saya. Kita sama-sama hidup berdampingan, jangan saling mengganggu, jangan saling menyentuh satu sama lain sebelum itu.
dengan seketika teman-teman, yang perempuan yang saya lihat tadi itu dari sini bagian sebelah kanan telinganya itu teman-teman keluar darah mengalir terus, jadi pengen muntah ya. Darah itu mengalir teman-teman, banyak banget. Terus saya bilang, apakah kamu juga meninggal di sini? Saya bilang. Dia cuman gini doang, mengangguk. Terus kembalikan wajahmu ke tempat aslimu, saya bilang. Lalu dia muter gitu teman-teman. Terus dia berbalik ke saya. Terus saya bilang, insya Allah nanti saya akan kirimkan doa untukmu. Semoga kamu tenang di alam sana, jangan mengganggu umat manusia, saya bilang gitu. Nah, semenjak kejadian itu Pak Idin ini bilang pada saya bahwasanya emang ada kecelakaan di situ teman-teman, tapi tidak meninggal. Ya Allah alam, mungkin Allah yang mengatur segalanya. Jadi kedepannya ini menjadi lebih baik dan mungkin pengendara pun lebih berhati-hati karena kasus kejadian saya kesurupan itu, jadi orang-orang kampung itu pada tahu bahwasanya di situ itu memang ada penunggunya teman-teman. Jadi mereka pun kalau tidak akan mengganggu kalau tidak terganggu teman-teman. Jadi kita sebagai umat manusia harus lebih cerdas, harus bisa berpikir logik bahwasanya kematian itu murni adalah kuasa Allah semesta. Tidak ada jin atau setan yang bisa membunuh manusia. Yang bisa membunuh manusia adalah malaikat yang diciptakan oleh Tuhan untuk mengambil nyawa kita, yaitu malaikat Israel. Demikian teman-teman, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkenan, mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.